Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Pramesti Listiani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk penggunaan aplikasi Google Classroom. Nah, yang pertama kita mengunduh dulu aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android ataupun di App Store untuk pengguna iPhone. Nah, pada kolom pencarian kita mengetik Google Classroom. Nah, lalu kita install. Setelah terinstall, langsung kita buka. Lalu kita klik mulai. Nah, di sini kita pilih akun untuk Google Classroom. Pilih yang mana saja. Misal saya mau memilih akun biologik30@gmail.com. Setelah dipilih, langsung klik OK. Nah, ini tampilan pertama untuk Google Classroom. Di sini belum ada kelas ya. Belum ada kelas yang dimasuki oleh Bapak dan Ibu atau adik-adik. Nah, untuk memasuki kelas, nanti setiap guru wali kelasnya akan mengirimkan link berupa kode atau link untuk memasuki kelas. Contohnya, kita akan memasuki kelas yang linknya sudah diberikan oleh guru. Nah, ini kita langsung klik saja linknya, langsung pilih Google Classroom, gabung ke kelas. Nah, di sini Bapak dan Ibu atau adik-adik sudah masuk ke kelasnya masing-masing. Misal ini kelas 5. Nanti setiap wali kelasnya akan mengirimkan linknya. Ibu dan Bapak tinggal klik seperti tadi, langsung gabung ke kelasnya. Nah, nanti setiap siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu akan memiliki 3 kelas. Yang pertama, kelasnya masing-masing. Yang kedua, kelas olahraga. Dan yang ketiga, kelas PAI. Untuk linknya akan dikirimkan oleh wali kelasnya masing-masing. Contohnya, kita langsung masuk ke kelas PAI dan olahraga. Misal, kita langsung masuk ke link yang sudah dikirimkan. Sama seperti tadi, klik linknya, pilih Google Classroom, lalu klik gabung kelas. Nah, ini sudah ada kelas olahraga. Kita lihat di menu yang garisnya ada 3. Di sini Bapak dan Ibu dan adik-adik sudah masuk ke kelas olahraga. Dan yang terakhir, coba kita masuk ke kelas PAI. Klik linknya, sama seperti tadi, pilih Google Classroom, dan gabung kelas. Nah, sudah masuk ke kelas 5 PAI. Nah, bisa dilihat di menu yang garis 3, di sini sudah masuk ke 3 kelas utama. Ada kelas 5 yang dipegang oleh wali kelas, kelas olahraga kelas 5, dan kelas PAI kelas 5. Nah, kalau misalkan ibu bapak atau adik-adik berada di kelas 1, maka untuk kelasnya di sini akan tertulis PAI kelas 1, olahraga kelas 1, dan kelas 1. Nah, jika kelas 2 di sini akan tertulis PAI kelas 2, olahraga kelas 2, dan kelas 2 dan seterusnya hingga kelas 6. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan tugas. Untuk pengumpulan tugas misalnya guru wali kelas memberikan tugas di buku tema. Nah, kita langsung masuk ke kelas 5. Misalnya ini di kelas 5 ya contohnya. Masuk ke kelas 5. Kenapa ke kelas 5? Karena tugasnya dipegang oleh wali kelas. Jika tugasnya dipegang oleh guru olahraga atau guru PAI, nanti kita masuk ke kelas olahraga atau masuk ke kelas PAI. Nah, karena ini tugas yang diberikan oleh guru wali kelas, maka kita masuk ke kelas 5.
Nah, setelah itu untuk mengumpulkan tugas, di sini kan terdiri atas 3 menu utama, ada forum, ada tugas kelas, dan ada anggota. Nah, untuk menu forum, di sini akan terupload banyak sekali tugas, ataupun percakapan, ataupun question-question dari gurunya, pertanyaan-pertanyaan dari gurunya. Nah, jadi untuk mengumpulkan tugas, jangan memilih forum. Kita memilih ke tugas kelas. Mengapa? Karena di menu tugas kelas ini tuh sudah tertata rapih sehingga tidak memusingkan ibu dan bapak ataupun siswa. Nah, setelah itu jika kita misalkan nih mau mengumpulkan tugas tema yang ditugaskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober, kita langsung buka saja di kolom tema. Untuk harinya kita lihat ya sesuai harinya masing-masing. Misalkan ini hari Senin 19 Oktober 2020, kita klik. Nah, setelah itu untuk mengumpulkan tugas, oh iya di sini ada instruksinya Ibu Bapak atau adik-adik. Misalnya ini instruksinya kerjakan tema 4 subtema 3 pembelajaran 1. Nah, ini instruksinya. Nah, untuk mengumpulkan tugasnya, kita bisa seret menu ini ke atas, seret ke atas. Nah, di sini ada menu tambahkan lampiran, ada juga tandai sebagai selesai. Nah, jika misalkan wali kelasnya atau guru PAI-nya atau guru olahraganya menginstruksikan atau memerintahkan untuk melampirkan foto atau video tugas, kita klik lampiran, tambahkan lampiran. Klik. Nah, di sini ada menu file untuk mengirimkan berupa gambar atau rekaman yang sudah direkam sebelumnya. Ada juga menu ambil foto untuk mengambil foto langsung saat itu juga, ataupun rekam video untuk merekam video saat itu juga. Nah, misalkan kita mengumpulkan tugas yang harus difoto, misalkan klik ambil foto. Nah, setelah mengambil foto atau gambar, akan muncul di sini gambarnya. Di sini ada gambar 1, di sini ada gambar kedua. Nah, untuk gambarnya bisa seberapapun banyak, ada misalnya ada 6, ada 7, itu bisa dengan melakukan langkah yang sama. Tambahkan lampiran, lalu klik ambil foto, lalu pilih kamera, seperti itu. Nah, untuk melihat ulang hasilnya, kita bisa langsung klik saja fotonya. Nah, ini hasil dari foto yang sudah diambil. Nah, setelah itu pada kolom tambahkan komentar pribadi, jangan lupa untuk mengetik nama siswa. Misalkan saya akan mengetik nama saya, Karin Pramesti Kristiani. Di sini saya mengetik nama saya, lalu klik ini. Nah, mengapa menambahkan nama siswa? Karena akun yang ibu bapak gunakan itu tertulis nama ibu bapak mungkin ya, bukan nama siswanya, sehingga saat pengumpulan tugas diwajibkan untuk menulis nama siswa pada kolom tambahkan komentar pribadi. Nah, setelah semuanya selesai, kita klik menu serahkan, lalu kirim ulang. Nah, setelah terkirim, di sini akan ada tulisan diserahkan. Nah, ini artinya tugas yang ibu bapak atau adik-adik sudah diserahkan dan sudah masuk ke akun wali kelas atau guru PAI atau guru olahraga. Seperti itu. Nah, nanti mungkin ada beberapa guru dari wali kelas ataupun guru PAI ataupun guru olahraga yang menginstruksikan untuk mengumpulkan tugas tetapi tidak mengambil foto, tidak membutuhkan file atau apapun untuk dikirim. Kita hanya menyerahkannya saja. Caranya, misalkan kita akan mengumpulkan tugas matematika hari Senin, tetapi tidak melampirkan foto ataupun file lainnya. Kita klik tugasnya, lalu seperti tadi seret ke atas, lalu kita langsung tambahkan komentar pribadi dengan menuliskan nama kita. Misalkan Karin Pramesti Listiani, nama saya Listiani. Setelah itu dikirimkan dulu komentarnya dengan nama saya, lalu kita klik tandai sebagai selesai langsung. Tandai sebagai selesai, tandai sebagai selesai.
Nah, sudah selesai, sudah diserahkan. Ini tanpa harus mengirimkan file ataupun foto ataupun video apapun. Kita lihat tugasnya sudah selesai. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah penggunaan Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.